Byunggu yang baru dibangkitkan langsung berjalan ke arah Hunter Cha dan merapalkan heal-nya. Pak Baek tidak menyangka kalau Byunggu langsung menolong Hunter Cha. Lalu Jinwoo berkata bahwa ia dapat mengetahui orang seperti apa dirinya. Ia tidak diberi perintah, tapi ia memulihkan Hunter Cha atas keinginannya sendiri. Dia adalah orang yang baik dan hangat. Pak Baek mengatakan bahwa orang itu bukan lagi Byunggu yang ia kenal. Dan Jinwoo menyetujui perkataan Pak Baek. Reporter pun mengerti kenapa Jinwoo memintanya mematikan kamera. Publik tidak boleh tahu akan hal semacam ini. Pak Choi berpikir, semakin banyak pertarungan yang Jinwoo lalui, akan semakin kuat ia ke depannya. Pak Baek berkata bahwa Jinwoo akan banyak melalui pertarungan ke depannya. Ia yakin kalau skill Byunggu pasti akan berguna, tapi ia membenci pertarungan. Ia memohon agar jangan membuat Byunggu bertarung lagi. Sambil menepis tangan Pak Baek, Jinwoo berkata, ini sudah kedua kalinya Pak Baek memegang bahunya. Tapi kali ini berbeda, Pak Baek tidak memberinya perintah. Jinwoo merasa kalau ini adalah permintaan yang tulus. Jinwoo setuju dengan perkataan Pak Baek dan membatalkan ekstraksi Byunggu. Byunggu pun tersenyum dan menghilang dalam ketiadaan. Helikopter evakuasi pun datang, dan terlihat tim Korea telah bersiap untuk pergi. Jinwoo mengatakan kepada Pak Baek kalau ia tetap tinggal karena penyerangan belum selesai. Ia akan membersihkan jalan dan memusnahkan semut yang tersisa. Lalu Jinwoo memanggil Kaisel dan berpamitan dengan Pak Baek. Lalu Kaisel pun terbang dan mulai menghabisi semut-semut yang ada di udara. Di kapal perang Jepang, terlihat Minoru sedang menjelaskan betapa kuatnya monster yang membunuh Goto. Minoru terus berkata bahwa raid ini sudah pasti gagal karena tidak ada hunter di dunia yang dapat membunuh monster itu. Lalu Pak Sugimoto berkata, penyerangan Pulau Jeju sudah berakhir. Minoru tidak percaya akan hal itu, tapi Sugimoto mengatakan bahwa berita itu berasal dari markas Korea Selatan. Maka sudah pasti benar. Sugimoto teringat akan perkataan Goto, bahwa ada hunter yang cukup kuat di Korea Selatan. Ternyata orang itu adalah Sung Jin-woo. Lalu ada berita bahwa para semut mulai mendekat, dan mereka bersiap untuk bertempur. Di dalam sarang, terlihat pasukan bayangan Jinwoo membasmi semut-semut yang tersisa sampai ke telur-telur yang belum menetas. Jinwoo cukup senang, karena ia mendapat XP juga dari telur yang belum menetas itu. Lalu ia membuka inventorinya dan melihat sesuatu. Ternyata Jinwoo menemukan pedang yang ia dapat dari Baran. Ia pun mencoba kehebatan pedang tersebut, dan ternyata pedang itu bisa mengeluarkan petir di setiap serangannya. Jinwoo berpikir akan sia-sia bila membiarkan pedang itu tersimpan di inventorinya, dan berniat menggunakan pedang itu untuk membersihkan telur-telur yang tersisa. Di suatu tempat di Amerika, terlihat pertarungan Jinwoo dengan semut sedang ditonton oleh seseorang. Ternyata Pak Michael dari Asosiasi Hunter Amerika sedang berbicara dengan Pak David yang merupakan ketua asosiasi. Pak Michael mengatakan akan memalukan bila hunter sekuat Jinwoo disia-siakan. Korea Selatan terlalu kecil untuk dirinya. Dan dari informasi yang didapat, Sung Il-hwan ternyata ayah dari Jinwoo. Mereka sedang dihadapkan dengan kesempatan yang sempurna. Sekarang ini, negara lain tidak ada yang mengetahui kehebatan Jinwoo. Pak David tahu niat Pak Michael untuk merekrut Jinwoo sebelum negara yang lain melakukannya. Pak David mengatakan Korea Selatan adalah sekutu lama dari Amerika. Mengambil hunter tingkat S lagi sesudah Hwang Dong-so akan membuat hubungan mereka menjadi buruk. Tetapi setelah berpikir sejenak melihat kehebatan Jinwoo, Pak David memerintahkan agar Pak Michael merekrutnya. Setelah beberapa saat, akhirnya Jinwoo mencapai level 100. Ia merasa sudah waktunya untuk mengekstrak semua itu. Arise. Tiba-tiba Jinwoo berada di dalam kegelapan, dan ia tidak dapat merasakan apapun. Saat ia kembali dari kegelapan, terlihat sesosok semut bayangan muncul di hadapannya. Dan semut itu langsung berlutut di hadapan Jinwoo.